Stella, kembali lagi Jakarta, kembali ke PSBB awal. Seperti apa sih dari Kak Stella sendiri sebagai dokter menyetujuinya atau menyayangkan atau seperti apa? Oke, jadi adanya PSBB yang tahap 2 ini sebenarnya bagaikan ini ya, pisau bermata dua ya. Selain ada dampak positifnya, juga ada dampak negatifnya. Oke, dari mulai dampak positifnya dulu. Ya pasti tujuan dari pemerintah untuk menurunkan angka kejadian COVID-19 ini ya kan, dan juga menurunkan angka kematian akibat COVID. Dan ini Stella sangat mendukung hal itu gitu, karena kalau dibiarkan sebenarnya saat ini grafik pertumbuhan angka kesakitan dan angka kematian akibat COVID-19 ini semakin meningkat, cuman tidak terlalu di-up ke masyarakat, ke media, sehingga masyarakat mikir aman-aman aja, new normal, yaudah yuk keluar, nggak usah pakai masker, nggak usah apalah, udah nggak ada corona. Mereka menganggap seperti itu sebagian besar gitu, padahal salah. Data yang berjalan, grafik tetap naik gitu. Nah terus kalau dari sisi negatifnya, ya memang Stella paham perekonomian Indonesia itu memang lagi menurun kan, bahkan sedang dalam masa resesi. Stella kan juga baca-baca kan berita tentang ekonomi, karena Stella juga sekarang lagi belajar mengenai bisnis, dan Stella paham Indonesia lagi masa resesi, dan hal itu sangat merugikan, apalagi bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah ya kan, yang mungkin untuk kehidupan sehari-hari saja mereka mungkin hanya pas-pasan ya, apalagi ditambah PSBB, mereka harus di rumah. Dari mana mereka harus bekerja mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya setidaknya untuk makan sehari-hari itu sudah sangat basic. Jadi di sini sebenarnya Stella tidak bisa komentar ini adalah hal yang bagus atau yang buruk gitu, karena ada hal positif dan negatifnya juga seperti itu. Kak Stella, mungkin ada ini nggak sih sebelumnya new normal ini terlalu dini, terlalu cepat awalnya sehingga terjadinya PSBB tahap 2 ini. Dari dokter sendiri seperti apa sih menanggapi hal tersebut? Harusnya kemarin kita PSBB lebih panjang lagi, ini terlalu terburu-buru new normalnya atau seperti apa? Menurut Stella ya mungkin iya sih, terlalu terburu-buru ya new normalnya, karena kalau dilihat dari negara-negara lain yang bukan hanya negara berkembang tapi sudah negara maju, mereka tuh tetap menerapkan PSBB gitu, sementara Indonesia udah berani ambil langkah untuk mengambil new normal gitu loh. Jadi mungkin memang terlalu terburu-buru sehingga menyebabkan banyak kerugian gitu kan, dari yang angka kesakitannya bertambah itu. Nah maka dari itu ya sudah, jadi sekarang diadakannya lagi PSBB yang tahap kedua ini supaya angka kesakitan dan kematian akibat COVID itu tidak semakin bertambah. Kondisi para dokter sendiri di rumah sakit seperti apa sih? Mungkin pakai APD itu sangat menyiksa buat mereka kan. Betul. Sehingga sekarang terjadi lagi nih, maksudnya melonjak, benar-benar kapasitas rumah sakit udah nggak bisa nampung lagi. Betul. Ya, jadi kalau dari pihak dokter ya, nih Stella kan juga sebagai dokter muda sudah masuk kan ke rumah sakit pada saat masa pandemi. Jadi waktu itu semua dokter itu benar-benar pakai APD. Jadi ada yang kelas 1, 2, 3 gitu kan, APD yang level 1, level 2, dan juga level 3. Dan itu tuh sangat menyiksa banget, apalagi kalau udah pakai yang benar-benar berlapis-lapis. Nih misalnya ya, dari lapis pertama kita harus pakai masker yang hijau-hijau tuh, yang masker biasa kita lihat. Nah kemudian masker N95, nah kemudian dipakai lagi Google, kemudian dipakai lagi face shield, kemudian dipakai lagi penutup kepala, kemudian dipakai lagi hazmat atau gowning, kemudian dipakai lagi sarung tangan, dipakai lagi penutup kaki, dan itu tuh sangat-sangat ketat gitu loh. Jadi kayak abis dipakai kemudian dibuka, menyebabkan timbulnya cetakan-cetakan akibat APD itu gitu. Sakit, sangat pusing karena kan ditekan kan. Bayangin aja orang cuma ngikat rambut atau pakai helm aja pusing kan. Nah coba bayangin kalau pakai APD berlapis-lapis, pusing banget nggak tuh? Apalagi harus fokus dalam mengobati pasien, fokus dalam operasi ya kan. Jadi itu benar-benar berjuang banget. Terus juga kalau misal pakai APD, kita sekali pakai sekali langsung buang, nggak bisa kita pakai terus dilepas mau ke toilet, mau makan minum terus kita pakai lagi, itu nggak bisa. Jadi kita harus nahan ke toilet, nahan makan, nahan haus, nahan lapar selama kita memakai APD itu gitu. Dan satu shift itu adalah 8 jam. Coba bayangin kalau misalnya lebih dari 8 jam mereka harus berapa lama gitu loh menahan rasa lapar, haus gitu. Bahkan ada banyak yang pingsan gitu. Bahkan Stella mengalami waktu itu ya, hanya di poliklinik itu memakai APD
Stella tuh bener-bener sampai keringat dingin, entah mungkin karena Stella mau ujian ya, ujian dokter muda waktu itu, Stella sampai berkeringat dingin, sampai bener-bener panas, dan karena stres juga akibat ditambah pemakaian APD itu gitu. Jadi sebenarnya sangat berjuang sih, sangat berat untuk para dokter. Nah, soal kapasitas rumah sakit yang udah nggak bisa nampung lagi tuh bener atau enggak sih Kak? Gimana ya, itu mungkin benar karena Stella tuh baca ICU di seluruh Jakarta itu memang sudah penuh, sebagian besar penuh oleh pasien COVID. Dan salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta Selatan di daerah Pasar Minggu itu tuh sudah tidak menerima pasien non-COVID, hanya pasien COVID saja yang diterima. Mengapa? Karena supaya lebih memprioritaskan. Kenapa diprioritaskan? Karena semakin banyak pasien COVID gitu loh, jadi lebih diprioritaskan untuk pasien COVID gitu. Jadi memang karena kayak semakin banyak, ya udah kapasitas di rumah sakit pun makin sedikit gitu. Kak, ini kan kayak tadi ibarat dua mata pisau ya, antara kesehatan dan ekonomi nih. Betul. Dari dokter sendiri gimana sih melihatnya? Maksudnya nyawa itu kan lebih berharga daripada, maksudnya kehilangan satu orang tuh kehilangan harapan generasi ke depannya. Seperti apa sih memaknai hal tersebut? Memaknai hal yang tadi ya, yang di PSBB ini bagaikan dua mata pisau. Gimana ya? Jadi sebenarnya kesehatan mungkin lebih berarti ya dibandingkan dari uang, katakanlah seperti itu. Namun di sini bukan berarti Stella lebih pro ke orang-orang yang dokter, mungkin masyarakat mikir gitu, dokter uangnya banyak, bisa aja bilang kayak gitu, bilang kesehatan lebih berharga daripada uang. Nggak seperti itu. Justru kalau kita sehat, siapapun, ini nggak memandang derajat ekonomi ya, siapapun kalau sehat pasti bisa akan mencari uang lebih baik dan mencari income yang lebih besar di kemudian hari. Maka dari itu, kita menjaga kesehatan dari sekarang, kita jaga nih supaya nggak banyak COVID-nya ya kan. Kalau misal semakin banyak orang COVID, makin banyak yang meninggal. Coba bayangin, kalau yang meninggal itu adalah kepala keluarga atau tulang punggung keluarga, bagaimana kondisi perekonomian dari keluarga itu? Juga makin anjlok kan? Tapi kalau kita terapkan PSBB, maka si kepala keluarga itu atau si penanggung beban tulang punggung keluarga itu aman dong dari COVID ya kan, dan di kemudian hari akan bisa mencari rezeki yang lebih dan lebih bisa membangun keluarga yang lebih harmonis dan juga mapan gitu kan. Harapannya lebih baik seperti itu sebenarnya. Stella sendiri sebagai dokter gitu, ini kan banyak berita pun semakin menjadi-jadi, maksudnya antara konspirasi dan perjuangan dokter sendiri. Tergetan nggak sih maksudnya ngeliat orang menggebu-gebu mendemokan soal konspirasi, sementara kita nih yang ngadepin langsung di rumah sakit? Ya, sebenarnya dalam hati Stella sangat menggebu-gebu ya mendengar kata konspirasi, karena Stella pun sendiri menjadi salah satu pihak yang dirugikan akibat adanya teori konspirasi tersebut. Nah, tapi di sini tuh mereka ya, masyarakat itu nggak tahu yang terjadi sesungguhnya dalam rumah sakit itu seperti apa, perjuangannya seperti apa gitu. Jadi Stella mohon sekali kepada masyarakat luas tuh mendukung adanya program PSBB ini dan mendukung profesi kedokteran. Tolonglah jangan dijatuhkan. Kami sebagaimana profesi kedokteran itu sudah sangat capek, sangat lelah gitu berjuang di rumah sakit. Belum lagi ditimpalin lagi oleh komentar-komentar netizen, dokter ini banyak settingan, corona settingan, pasien corona dibayar supaya mau jadi corona. Itu tuh tidak sama sekali. Jadi tolong, kita udah capek di rumah sakit, jangan nambahin capek juga secara mental, secara psikis gitu. Kalau misalnya banyak dokter yang berguguran meninggal dunia, nanti siapa yang akan menolong masyarakat Indonesia yang lain kalau bukan dokter?